Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan lanjut belajar IPA kelas 9, bab tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini video yang kedua. Pada video pertama, kita udah belajar tentang pembelahan sel. Ada dua jenis dari pembelahan sel, ada mitosis dan ada meiosis. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton video yang pertama terlebih dahulu, biar nanti lebih paham. Oke? Nah, di video yang kedua ini, kita akan ngebahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Oke? Nah, sama halnya seperti video yang pertama. Di awal video ini, Kak mau ingatkan lagi, buat adik-adik, kita belajar ini tujuannya ya biar kita tahu. Oke? Biar kita tahu dan biar kita lebih peduli dan kita bisa menjaga organ reproduksi yang kita miliki. Biar kita sadar betapa pentingnya ini. Oke? Jadi, Kak jangan ada yang berpikiran aneh-aneh, jangan ada yang berpikiran macam-macam. Oke? Semuanya harus berpikiran positif. Kalau ini kita bahas, tujuannya adalah untuk belajar. Oke? Nah, setelah belajar ini, nanti kita juga akan ngebahas proses penciptaan manusia. Ketika sperma ketemu dengan sel telur, maka seperti apa perkembangannya. Kita akan belajar betapa wow-nya, betapa wahnya proses ini. Oke? Betapa Tuhan telah menciptakan kita begitu sempurna. Sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa mengakui bahwa Sang Pencipta itu begitu besar, begitu maha besar. Sehingga ya kita jadi bersyukur, lalu kemudian mudah-mudahan kita jadi lebih bertakwa. Oke? Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang lebih baik. Amin, mudah-mudahan. Nah, langsung aja kita bahas struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Kalau kita ngomongin struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, di bagian ini kita akan ngebahas dua hal. Yang pertama akan kita bahas organ reproduksinya itu sendiri, seperti apa struktur dan fungsinya. Yang kedua, kita akan ngebahas proses spermatogenesis. Spermatogenesis inilah proses pembentukan dan pematangan sperma. Nah, yang pertama, kita bahas organnya terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin organ reproduksi, maka akan lebih gampang, akan lebih mudah dipahami kalau kita lihat gambarnya. Ini gambar organ reproduksi pada laki-laki. Ini kalau dilihat dari samping, maka penampakannya itu seperti ini. Yang organ reproduksi, warnanya itu dibuat lebih jelas daripada yang lain. Oke? Nah, berdasarkan posisinya, maka seluruh organ reproduksi pada laki-laki ini, nanti kita bagi atas dua bagian utama. Yang pertama, ada yang disebut sebagai organ bagian luar. Kenapa disebut organ bagian luar? Karena organ ini kelihatan dari luar, makanya disebut dengan organ bagian luar. Oke? Ada dua. Apa aja? Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai penis. Ini. Oke? Ini yang kita sebut sebagai penis. Apa fungsinya? Penis ini berfungsi sebagai saluran, yaitu saluran urin dan saluran sperma. Kalau yang berhubungan dengan organ reproduksi, ya saluran spermanya. Nah, tapi dia merupakan saluran urin juga. Oke? Ketemunya nanti di sini nih, di bagian ini dia ketemu. Urin berasal dari ginjal dan kantung kemih, sementara sperma itu berasal dari testis. Nanti ketemu di bagian ini dan mereka punya saluran keluar yang sama, oke, yang berada di dalam penis. Terus kemudian bagian kedua yang termasuk organ bagian luar itu adalah skrotum. Yang ini, yang kantongnya ini yang disebut sebagai skrotum, oke? Karena di kantong, lalu apa isinya? Nah, isinya yang ini, yang bulat ini, yang kita sebut nanti sebagai testis. Oke? Nah, skrotum itu posisinya persis berada di bawahnya penis. Persis berada di bawahnya. Terus, kenapa dia berada di luar? Karena testis ini kan tempat diproduksinya sperma. Nah, proses pembentukan sperma akan lebih optimum ketika dia berada pada suhu di bawah 37 derajat Celcius. Oke? Sementara tubuh manusia secara normal itu suhu tubuhnya normal 36 sampai 37. Nah, ketika testisnya ada di dalam, maka proses pembentukan spermanya nggak optimum. Oke? Sehingga testisnya berada di dalam skrotum yang berada di bagian luar, agak sedikit terpisah, oke, dari organ-organ lainnya. Ini fungsinya skrotum. Dia menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kalau berada agak luar atau agak jauh dari bagian induk tubuh kita, bagian utama tubuh kita, maka suhunya mungkin lebih rendah daripada suhu tubuh. Oke? Terus
Ini yang kita sebut sebagai organ bagian luar. Kalau kita ada organ bagian luar, maka juga ada organ bagian dalam. Oke. Nah, yang mana aja yang termasuk ke dalam organ bagian dalam? Yang pertama, yang tadi udah sempat kita bahas sedikit, yaitu testis. Yang ini nih, yang bentuknya bulat seperti telur. Oke. Ada dua. Setiap laki-laki itu punya sepasang testis, yang fungsinya ya sama, untuk produksi sperma. Ada dua yang diproduksi, nggak cuma sperma. Yang pertama, dia memproduksi sel sperma. Oke, sel sperma adalah sel kelamin laki-laki, dan dia juga memproduksi hormon testosteron. Kita bahas satu-satu. Sel sperma. Ini bentuk dari satu sel sperma. Ada kepalanya, ada bagian leher, ada badannya, lalu ada ekornya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena sperma itu sifatnya aktif. Ketika mau terjadi pembuahan, maka sperma ini akan berenang secara aktif menuju sel telur. Oke, sehingga nanti terjadi pembuahan. Nah, agar dia bisa berenang dengan baik, maka bentuknya dibuat kayak gini. Oke, dia langsing, ada ekornya nanti akan bergerak kayak ekor apa ya? Kayak ekor berudu lah, tahu berudu kan, anak kodok. Ya kayak gitu. Dia akan berenang. Terus kemudian apa fungsinya? Ya, dia berfungsi untuk membuahi sel telur. Ketika sperma berhasil membuahi sel telur, maka nanti akan dihasilkan gamet yang terus berkembang menjadi janin. Janin ini sebutan untuk bayi yang ada di dalam rahim seorang ibu. Oke? Nanti prosesnya akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian dia juga menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron sering juga diistilahkan sebagai hormon laki. Oke? Kenapa? Karena senyawa ini dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Apa contoh perubahan fisiknya? Yang pertama misalkan, ketika anak-anak mau menjadi remaja, anak cowok mau jadi remaja cowok. Oke, maka kalau kita perhatikan ada beberapa hal dari fisiknya yang berubah. Contohnya misalkan yang pertama, tumbuh kumis, jenggot, oke, dan rambut di beberapa tempat yang ada pada tubuhnya. Waktu remaja nggak ada, waktu anak-anak nggak ada. Pas remaja udah mulai timbul, oke. Terus kemudian perubahan fisik lainnya, misalkan munculnya jakun, oke, jakun yang tonjolan yang ada di leher. Terus suaranya juga berubah. Kalau anak-anak biasanya suaranya lebih melengking, ketika remaja cowok, ketika udah remaja, suaranya berubah menjadi lebih ngebas, oke, lebih besar suaranya. Terus kemudian dadanya lebih bidang, lalu kemudian lebih gampang berototnya daripada anak-anak. Ini fungsi dari hormon testosteron, merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Termasuk juga nanti hormonnya berpengaruh juga pada proses reproduksi. Oke? Ini yang pertama, testis. Terus sperma yang nanti dihasilkan oleh testis itu nanti akan dikirim ke bagian yang disebut dengan epididymis. Ini yang berada di sekitarnya testis ini. Berbentuk seperti banyak buku yang bilang seperti koma. Kalau ini komanya koma kebalik. Oke? Ini epididymis. Apa fungsinya? Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Kan testis tadi menghasilkan sel sperma. Lalu spermanya dikirim di sini dan disimpan sementara sampai nanti siap untuk keluar. Oke? Sampai nanti ya keluar. Keluarnya bisa karena berapa faktor. Yang pertama bisa keluar karena ini udah penuh, harus dikeluarkan. Oke? Kenapa bisa penuh? Ya karena testis itu memproduksi sperma secara terus-menerus. Nggak berhenti-berhenti. Sehingga nanti penuh akan keluar. Ya kalau pada laki-laki yang biasanya udah beranjak dewasa, udah beranjak remaja, ada istilahnya mimpi basah. Oke, jadi keluarnya ketika tidur atau ketika ada rangsangan, dia bisa keluar. Oke, ini epididymis, tempat menyimpan sperma sementara. Nah, dari epididymis ketika dia akan keluar, dia lanjut ke saluran yang disebut dengan saluran vas deferens. Ini yang panjang ini. Dari epididymis dia keluar pada saluran yang panjang yang disebut dengan sebagai vas deferens. Oke? Nanti dari vas deferens dia sampai pada saluran yang disebut sebagai uretra. Uretra ini saluran yang merah ini yang berada di dalam penis. Oke? Jadi vas deferens itu saluran sperma dari epididymis menuju ke arah uretra. Oke? Nah, ya seperti tadi Kak bilang, dari vas deferens dia nanti akan menuju uretra. Uretra ini saluran akhirnya. Sehingga nanti dia akan keluar. Uretra adalah saluran keluar urin dan sperma. Oke? Sperma berasal dari testis, sementara urin berasal dari ginjal yang ada di atas, lalu masuk ke dalam kantung kemih, lalu kemudian nanti bergabung sama saluran yang sama dengan sperma. Tapi mereka nggak akan pernah keluar secara bersamaan. Oke? Nanti kita bahas lebih lanjut seperti apa prosesnya dan kenapa dia nggak bisa keluar secara bersamaan.
Nah, kalau yang berhubungan sama sistem reproduksi berarti yang sperma. Kalau urin ini hubungannya dengan sistem ekskresi. Oke, sistem pengeluaran cairan yang nggak dibutuhkan lagi. Nah, ini organ bagian dalam yang berupa ya testis dan salurannya. Selain saluran testis dan saluran-saluran ini, ada beberapa organ bagian dalam lagi yang berperan penting. Yang pertama, ada namanya kelenjar vesicula seminalis. Oke? Jadi ada kelenjar, ada 3 jenis kelenjar nanti juga berperan penting. Vesicula seminalis, kelenjar yang berada di sini. Di belakangnya kantung kemih. Oke? Kalau dia kelenjar, maka fungsinya adalah menghasilkan cairan. Cairan apa? Cairan yang mendukung kerja sperma atau cairan yang melindungi sperma. Sperma dari testis dan dari kelenjar ada cairan-cairan pendukung penyokong yang diproduksi. Nah, pada vesicula seminalis ini, yang pertama dihasilkan, dia menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali. Pernah belajar tentang asam sama basa kan? Basa lawannya adalah asam. Oke? Nah, pada vesicula seminalis dihasilkan cairan yang bersifat basa yang nanti dicampur dengan sperma. Apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya melindungi sperma dari sifat asamnya urin. Tadi kan Kak bilang, urin juga punya saluran yang sama dengan sperma pada uretra, saluran keluarnya sama. Nah, urin itu bersifat sedikit asam, sementara sperma yang dihasilkan testis, dia nggak boleh kena asam. Kalau kena asam, mati dia. Sehingga, agar dia nggak mati ketika melewati uretra, maka dilindungi oleh cairan yang bersifat basa. Basa ini akan menetralkan asamnya sisa-sisa urin yang berada pada uretra. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sperma itu masuk ke dalam tubuh wanita, kan tujuan sperma dibentuk adalah untuk membuahi sel telur. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh wanita, maka lingkungan pertama yang dihadapi oleh sperma ketika berada dalam tubuh wanita adalah lingkungan asam. Itu tantangan pertamanya. Lingkungan sekitarnya itu nanti asam. Dan untuk melindunginya, dihasilkanlah zat yang bersifat basa oleh vesicula seminalis. Oke? Kemudian dia menghasilkan fruktosa. Fruktosa ini sejenis gula. Nanti ada namanya gula monosakarida, ada polisakarida, ada disakarida, dan ada monosakarida. Dan fruktosa ini adalah jenis gula monosakarida. Oke? Maksudnya apa? Ya, ini intinya ini gula sederhana yang bisa langsung dipakai untuk menghasilkan energi. Energi bagi siapa? Energi bagi sperma. Sperma itu dia berenang. Ada ekornya kan tadi, dan dia akan berenang aktif menuju sel telur. Dan agar dia kuat berenangnya, maka dia butuh energi. Energinya berasal dari sini. Oke? Dari cairan yang nanti berada di sekitarnya. Kemudian ada hormon prostaglandin. Nah, hormon prostaglandin ini juga berfungsi untuk melindungi sperma. Sperma itu ketika masuk ke dalam tubuh wanita, dia akan dianggap seperti sel asing. Ada sel asing masuk ke dalam tubuh. Sehingga sistem imun pada wanita cenderung akan menolak sperma, akan membunuh sperma. Dan hormon prostaglandin ini akan melemahkan sistem imun itu. Oke? Akan coba meredam sistem imun pada tubuh wanita sehingga spermanya bisa selamat sampai ke sel telur. Nah, protein pembekuan ini akan mengakibatkan sperma tadi akan jadi kental, jadi lengket. Dan fungsi utamanya juga untuk melindungi sperma. Oke? Ini cairan dihasilkan oleh vesicula seminalis. Berikutnya, kelenjar yang kedua yang berperan penting adalah kelenjar prostat. Ini namanya prostat. Nama bagian ini adalah prostat dan dia menghasilkan cairan sehingga disebut kelenjar prostat. Cairan yang dihasilkan itu fungsinya juga untuk melindungi sperma. Dia menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam. Kenapa sedikit asam? Karena dia mengandung asam sitrat. Asam sitrat ini nanti berfungsi untuk menghasilkan energi. Energi bagi siapa? Ya, energi bagi spermanya. Kemudian menghasilkan enzim. Ada pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian menghasilkan seminal plasmin, antibiotik. Antibiotik ini untuk menjaga agar saluran uretra ini selalu bersih dari kuman dan bakteri. Antibiotik itu untuk membunuh bakteri nanti. Jadi biar ini bebas bakteri, maka dihasilkan seminal plasmin oleh kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar yang ketiga, yang bulat kecil di belakang ini. Disebut sebagai kelenjar Cowper atau bulbouretra. Nah, apa fungsinya? Kelenjar Cowper ini juga menghasilkan lendir atau cairan. Yang fungsi utamanya, dia bersifat basa. Yang fungsi utamanya melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra.
dia menghasilkan cairan yang nanti biasanya keluar lebih dulu daripada sperma, yang fungsinya membersihkan jalannya ini, membersihkan si uretra ini. Uretra kan tadi ada sisa-sisa urinnya. Nah, biar sisa-sisa urinnya bersih, karena urin itu bersifat asam dan nggak membunuh sperma, maka dibersihkan dulu oleh kelenjar Bowpernya. Oke, oleh lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bowpernya. Kemudian selain dia bersihkan, si lendirnya tadi, karena dia lendir, lengket, dia akan nempel pada dinding-dinding ini. Akan nempel pada dinding-dindingnya uretra, sehingga saluran uretra benar-benar bersih dari urin. Makanya tadi Kak bilang, sperma sama urin itu nggak pernah bercampur. Oke? Jadi pasti keluarnya salah satu. Makanya ada satu nih yang lumayan menakjubkan. Bukan lumayan, memang menakjubkan, terutama bagi yang muslim ya. Di agama kita, urin itu najis, sementara sperma itu nggak najis. Jadi dulu waktu Kak tahu ini, Kak agak aneh. Urin sama sperma kan keluar dari tempat yang sama nih, dari penis. Tapi kenapa urin itu dihitung najis, tapi sperma nggak dihitung najis? Ternyata emang gara-gara sperma dan urin itu nggak pernah bercampur. Kelenjar Cooper atau kelenjar yang cairan yang dihasilkan oleh kelenjar lainnya itu melindungi sperma agar tidak terkena urin. Oke? Jadi terutama kelenjar Cooper ini dia bersihkan dulu uretranya, nanti dia keluar sebelum sperma, dia bersihkan dulu. Oke? Nanti setelah bersih baru spermanya keluar. Oke? Makanya sperma nggak najis. Terus, oke, ini cerita sedikit terutama bagi yang muslim. Nah, kalau kita rangkum berdasarkan seluruh proses yang tadi Kak ceritakan. Tadi sperma pertama kali mulai diproduksi oleh testis. Oke? Terus kemudian sperma yang dihasilkan dikirim ke epididymis. Di epididymis dia disimpan secara sementara. Ketika udah siap buat keluar, maka dia akan melewati saluran vas deferens. Oke? Sebelum dia masuk ke dalam uretra, maka oleh kelenjar vesicula seminalis dia ditambahkan dulu cairan penyokong, oke? Yang tadi udah kita bahas. Nah, terus ketika lanjut lagi, dia ditambahkan lagi cairan oleh kelenjar prostat, oke? Terus kemudian oleh kelenjar Cooper juga ada cairannya yang akan membersihkan uretra ini, sehingga nanti ketika si sperma lewat uretranya ini udah bersih dari urin, oke? Sehingga aman-aman saja, terlindungi spermanya keluar. Oke, ini secara umum organ-organ reproduksi pada laki-laki. Oke, pahami urutannya, pahami fungsi masing-masing dari organnya. Nah, kalau kita udah ngebahas organ, sekarang kita ngebahas proses spermatogenesis atau proses pembentukan spermanya. Yang tadi paham kan? Jangan lupa biar belajar lebih efektif, kalian belajarnya sambil nyatat. Oke? Boleh dibalik, bukan dibalik, boleh mundur. Kalau belum nyatat, boleh mundur lagi videonya, lalu kemudian catat bagian-bagian yang tadi penting. Nah, sekarang kita bahas spermatogenesis. Nah, ini tadi gambar sel sperma. Spermatogenesis seperti tadi yang udah Kak bilang, ini adalah proses pembentukan dan pematangan sperma yang terjadi pada testis. Oke? Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini gambar testis. Kalau testis ini kita belah, maka testis ini di dalamnya akan ada banyak sekali saluran-saluran, pembuluh-pembuluh. Oke? Di dalam pembuluh inilah proses spermatogenesis terjadi. Pembuluh-pembuluh ini disebut sebagai tubulus seminiferus. Kalau tulisannya seminiferus tubule. Oke? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan biasanya disebutnya tubulus seminiferus. Tubulus itu bahasa biologi untuk saluran. Oke? Tubulus. Nah, kalau tubulus ini kita potong secara melintang, maka kalau dilihat potongannya, maka potongannya berbentuk seperti ini. Ya, pipa lah, kayak pipa, dipotong melintang kayak gini. Di luar ini adalah kulit tubulusnya. Nah, yang dalam ini yang mirip sama biji apa ya namanya? Biji kalau di sini ini kayak biji markisa. Oke? Yang mirip sama biji markisa ini adalah sel-sel yang nanti berkembang menjadi sperma, menjadi sel sperma. Nah, kalau bagian ini kita zoom, maka ini jadinya. Oke? Jadi ini testis yang udah dibelah, kemudian di dalamnya ada tubulus seminiferus.
Kalau tubulus seminiferusnya kita potong melintang, maka ini gambar potongan melintangnya. Yang kalau di zoom, maka ini hasil zoomnya. Oke. Nah, dia dimulai dari spermatogonia. Spermatogonia itu kumpulan spermatogonium istilahnya. Nah, kalau kita lihat prosesnya secara detail. Oke, ini nanti prosesnya ke arah tengah perginya. Jadi dari atas, dari bagian kulit nanti berkembang sampai ke arah tengah. Nah, di tengah ini dilepaskanlah sperma yang udah siap. Sperma yang udah siap, nanti yang udah selesai, yang udah matang, di tengah ini kan bolong nih, kosong. Nah, di tempat yang kosong ini dia berenang dari testis menuju epididymis. Oke? Nah, kalau kita ikuti prosesnya secara detail, proses ini dimulai dari spermatogonium. Oke? Spermatogonium, anggap aja ini sebagai sel induknya, dia mengalami perkembangan dan mengalami pembelahan secara mitosis. Dia bersifat 2N atau diploid, kalau kalian ingat, diploid sama haploid. Dia bersifat diploid, kromosomnya berpasang-pasangan. Dia berkembang dan mengalami pembelahan mitosis, sehingga nanti dia akan menghasilkan spermatosit primer yang juga diploid, yang punya kromosom dengan jumlah yang sama seperti spermatogonium. Oke? Mengalami pembelahan mitosis dan berkembang menjadi spermatosit primer. Nah, si spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, meiosis itu ada 2 tahap. Ketika dia mengalami meiosis 1, meiosis 1 berarti ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dia akan berubah menjadi spermatosit sekunder. Oke? Menjadi 2 buah spermatosit sekunder. Nah, masing-masing spermatosit sekunder ini juga akan mengalami tahap lebih lanjut dari meiosis, yaitu mengalami meiosis 2. Oke? Mengalami proses meiosis 2 menjadi spermatid. Ya, spermatosit sekunder tadi haploid, spermatid juga haploid. Oke? Setengahnya dari spermatosit primer. Nah, si spermatid ini kemudian akan berkembang menjadi spermatozoa. Oke? Proses perkembangannya, proses perubahannya kita sebut sebagai diferensiasi. Awalnya selnya bentuknya kayak biasa lah. Ya, kalau ini gambarnya bulat. Oke. Nah, kemudian dia mengalami diferensiasi, mengalami perubahan. Diferen kan artinya berubah. Mengalami perubahan menjadi sel yang sperma yang kita kenal. Ada ekornya, ada kepalanya, nanti ada badan sama lehernya. Sperma akhir bentuknya nggak lucu kayak gini. Ini kan kayak kayak kecebong, kayak lupa nama kerennya. Ya, sebut aja lah kecebong. Oke? Anaknya kodok. Nah, ketika ini berkembang terus, maka ya dia nanti bentuknya lebih langsing, ekornya lebih panjang, kepalanya lebih kecil dan runcing. Ini proses spermatogenesis. Dari spermatogonium berkembang terus sampai akhirnya dihasilkan spermatozoa. Nah, bentuknya ini bentuk aslinya nih, bentuk yang udah matangnya. Jadi runcing dengan ekor yang panjang. Kenapa bentuknya kayak gini? Yang pertama agar memudahkan dia bisa berenang. Oke? Kalau langsing ya gampang dia berenangnya. Kemudian kenapa ujungnya runcing? Karena nanti dia akan menembus kulit sel telur. Ketika dia membuahi sel telur, dia harus menembus kulit sel telurnya biar bisa masuk ke dalam. Oke? Kalau kita simpulkan, spermatogenesis ada beberapa hal penting tentang spermatogenesis yang sering ditanya. Yang pertama, proses ini berlangsung di dalam testis. Yang kedua, dari proses ini akan dihasilkan 4 sel sperma fungsional. Oke? Dari satu proses ya. Kalau dihasilkannya banyak, dalam 1 mili air mani itu ada puluhan juta sel sperma yang dibentuk. Oke? Nah, dari sekian puluh juta itu 1 mili. Kalau dihasilkan beberapa mili, maka ada beberapa ratus juta sel sperma. Nah, dari beberapa ratus juta sel sperma yang dihasilkan, ketika masuk ke dalam rahim, ketemu dengan sel telur, maka yang berhasil membuahi sel telur cuma 1. Yang 1 itulah yang nanti kemudian berubah menjadi gamet dan janin. Jadi kita ini adalah hasil dari 1 sel sperma dari sekian ratus juta kemungkinan sel sperma yang bisa membuahi sel telur. Oke? Masing-masing sel sperma bisa membawa kromosom dengan gen yang berbeda-beda, dengan sifat-sifat yang berbeda. Nah, kita dengan sifat seperti ini, seperti yang sekarang ini, fisik
sifat fisik kita sekarang ini itu ya satu dari sekian ratus juta kemungkinan. Kalau ternyata spermanya berbeda, bisa jadi fisik yang kita punyai juga berbeda. Oke, itu makanya aku bilang tadi bahwa proses ini begitu wow, begitu wah. Nanti lebih lanjut kita bahas pada pembuahan. Oke, kemudian proses spermatogenesis ini terjadi atau dimulainya pada saat laki-laki mengalami pubertas. Kalau bahasa kitanya mengalami akil balik, dari anak-anak menuju dewasa. Kalau pada laki-laki biasanya ditandai dengan tadi mimpi basah. Keluar pertama kali biasanya ketika tidur, dan itu baru sadar, oh ternyata saya udah dewasa kalau udah keluar itu. Terus kemudian kapan berhentinya? Dia nggak berhenti, diproduksi terus menerus. Selama kalian makan makanan bergizi, maka ini akan diproduksi terus menerus. Kapan terganggunya? Ya terganggunya kalau seandainya ada penyakit, atau terganggu ketika kalian ngerokok. Ngerokok nikotin akan mengganggu proses ini, mengakibatkan sperma yang dihasilkan berkurang atau mungkin rusak. Kapan berhentinya? Ketika meninggal. Laki-laki menghasilkan spermatogenesis terus sepanjang hidup, bukan sepanjang hidup, dari ketika mengalami pubertas sampai dia meninggal. Kakek-kakek pun juga ini menghasilkan sperma juga. Ini gambar sel sperma yang terakhir yang dihasilkan. Bentuknya runcing kepalanya, kemudian ini bagian-bagiannya, bagian atasnya akrosom, nukleus, kemudian ada mitokondrion. Bagian tengahnya ini lehernya, kemudian ekor. Ini akan dibahas lebih lanjut ketika kalian di SMA. Sip? Paham? Mudah-mudahan paham apa yang Kak sampaikan. Kita udah bahas struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, maka pada video berikutnya kita akan ngebahas struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Itu dia yang lambe-lambe itu. Di pertemuan berikutnya kita akan ngebahas ini. Jangan lupa like dan subscribe biar Kak makin semangat buat bikin video belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.